cari tahu tentang kultur jaringan dan alat bahan yang digunakan bersama kelompok 4. Kultur jaringan tanaman adalah suatu teknik untuk menumbuhkan sel, jaringan, ataupun irisan organ tanaman di laboratorium pada suatu media buatan yang mengandung nutrisi pada kondisi steril atau aseptik untuk menjadi tanaman secara utuh. Kultur jaringan tanaman didasari oleh teori totipotensi sel yang menyebutkan bahwa setiap sel tanaman memiliki kapasitas untuk beregenerasi membentuk tanaman secara utuh. Tanaman baru yang diperoleh dengan cara ini sifatnya identik dengan induknya dan disebut dengan planta. Kultur jaringan memiliki berbagai macam manfaat, terutama dalam bidang pertanian, pengobatan, dan konservasi. Pada bidang pertanian, kultur jaringan dimanfaatkan dalam penyediaan bibit dalam jumlah besar, menghasilkan bibit unggulan, bibit yang bebas hama dan penyakit, dan perbaikan sifat tanaman. Pada bidang pengobatan, kultur jaringan dimanfaatkan untuk menghasilkan metabolit sekunder tanaman yang berkhasiat untuk obat. Pada bidang konservasi, kultur jaringan dapat dipergunakan untuk mengkultur tanaman yang terancam punah, sehingga keanekaan tanaman tersebut tetap terjaga. Kelebihan metode kultur jaringan dibandingkan dengan berbanyakan sel konvensional ada. Yang pertama, pengadaan bibit menjadi lebih musim. Yang kedua, bibit dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang relatif cepat. Yang ketiga, bibit yang dihasilkan sedang. Yang keempat, bibit yang dihasilkan terus medit. Yang kelima, biaya pembuatan bibit relatif lebih murah. Dan juga karena dalam proses pembibitan bebasnya penyakit dan keanekaragaman lainnya. Meskipun memiliki banyak kelebihan, kultur jaringan pun memiliki kelemahan. Di antaranya, 1. Biaya yang relatif besar dalam pengadaan laboratorium. 2. Hanya mampu dilakukan oleh orang-orang tertentu saja karena memerlukan keahlian khusus. 3. Bibit hasil kultur jaringan memerlukan proses aklimatisasi. 4. Akar tanaman yang dihasilkan cenderung lemah. Selanjutnya yaitu macam-macam kultur jaringan. Ada beberapa macam kultur jaringan, antaranya adalah sebagai berikut. Ada kultur biji, kultur embrio, kultur kalus, kultur suspensi sel, kultur organ, kultur protoblast, kultur kloroblast, kultur meristem, kultur tunas, ada juga kultur haploid. Nah, selanjutnya, tahapan yang paling menentukan keberhasilan dari kultur jaringan adalah sterilisasi. Apa sih sterilisasi itu? Sterilisasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme yang wajib dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan kultur in vitro. Alat yang biasa digunakan untuk sterilisasi adalah dengan autoclave atau dengan oven. Autoclave merupakan alat yang digunakan untuk sterilisasi panas basah atau uap yang bertekanan. Prinsip kerja alat ini yaitu dengan menggunakan uap air panas bertekanan untuk membunuh dan menghilangkan kotoran dan mikroba yang terdapat pada alat atau bahan yang akan digunakan dalam suatu percobaan. Alat sterilisasi yang selanjutnya adalah oven. Oven adalah alat sterilisasi yang digunakan untuk mensterilkan alat-alat berbahan gelas dan logam. Prinsip penggunaan oven yaitu bekerja berdasarkan mekanisme konduksi, di mana panas akan diabsorpsi oleh permukaan luar dari peralatan yang akan disterilkan, kemudian merambat ke bagian yang lebih dalam dari peralatan dan membunuh kontaminan.
Selain itu, terdapat alat dan bahan untuk pembuatan media kultur. Yang pertama, batang pengaduk untuk mengaduk larutan pada pembuatan media. Botol kultur sebagai wadah sampel atau expand yang akan dibudidayakan. Gelas kimia dan labu Erlenmeyer sebagai tempat untuk melarutkan bahan pembuatan media. Heater berfungsi untuk memanaskan bahan atau larutan. Neraca analitik berfungsi untuk menimbang bahan atau sampel dengan ketelitian 3-5 angka di belakang koma. Spatula berfungsi untuk mengambil bahan atau sampel seperti MS atau Murashige Enskuk, gula, dan lain-lain. Aluminium foil berfungsi untuk menutup mulut botol kultur. Agar swallow sebagai bahan pemadat merupakan salah satu komponen yang penting di dalam media kultur jaringan tanaman maupun mikroorganisme. Aquades merupakan pelarut yang cocok untuk dijadikan pelarut di dalam teknik kultur jaringan ini, karena aquades jauh lebih baik dibandingkan hampir semua cairan yang umum dijumpai. Selanjutnya ada kertas saring. Kertas saring adalah suatu kertas semi permeabel yang dipotong melingkar dan ditempatkan serenjang. Nah, media Murashige dan Enskuk sering digunakan karena cukup memenuhi unsur hara makro, mikro, dan vitamin untuk pertumbuhan tanaman. Bahan gula. Jenis gula yang umum digunakan dalam kultur in vitro adalah sukrosa. Jumlahnya berkisar antara 2-3% atau 20-30 gram per liter media. Dalam penanaman explant, salah satu alat yang digunakan adalah laminar airflow. Laminar airflow merupakan suatu tempat atau meja kerja yang steril untuk melakukan kegiatan. Prinsip kerja dari alat ini adalah laminar airflow memiliki blower untuk meniupkan udara steril secara kontinu melalui ruang inokulasi sehingga ruangan terbebas dari debu dan spora-spora yang mungkin jatuh ke media. Rak inkubasi untuk meletakkan botol kultur untuk tempat pertumbuhan explant dalam medium, capet yang digunakan pada saat memotong kalus, gelas ukur untuk menentukan volume larutan, pinset yang digunakan pada saat memotong kalus. Selanjutnya ada alkohol 70%. Alkohol 70% digunakan untuk mensterilisasikan tangan sebelum proses penanaman explant agar tidak terjadi kontaminasi serta mensterilisasikan pinset yang terdapat di gelas jar kaca. Ada juga bunsen atau pembakar spiritus yang digunakan untuk menghindari terjadinya kontaminasi selama penanaman explant dalam lab serta memfiksasi beberapa alat yang digunakan dalam proses penanaman explant. Untuk menyalakan bunsen tersebut dibutuhkan korek api. Selanjutnya ada masker. Masker digunakan untuk menghindari terjadinya kontaminasi mikroba yang berasal dari mulut. Ada juga sabun cuci tangan yang digunakan untuk mensterilisasikan tangan sebelum proses penanaman explant. Selanjutnya ada sarung tangan yang digunakan untuk menghindari terjadinya kontaminasi mikroba yang berasal dari tangan. Bahan berikutnya yang digunakan dalam kultur jaringan yaitu Dendrobium sp. Spesies ini merupakan spesies yang biasa digunakan sebagai sumber explant yang akan ditanam. Aluminium foil berfungsi untuk membungkus botol kultur yang telah ditanami explant. Plastic wrap. Setelah dibungkus dengan aluminium foil, botol kultur jaringan juga dapat dilapisi lagi dengan plastic wrap untuk menambah kerapatan penutupan botol kulturnya. Karet gelang berfungsi untuk mengikat agar botol kultur tetap tertutup dengan rapat. Dan yang terakhir, label berfungsi untuk memberi keterangan seperti nama, kelompok, dan tanggal pengerjaan penanaman explant.